Perkenalkan, kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan survei dinamika Pilpres terkini dan efek elektoral Kaisang sebagai Ketum PSI. Anggota kelompok, Vicky Valencia Perdana, Marsanda Putri Nurulita, Gloria Recita. Tujuan survei, yang pertama, menyelidiki sejauh mana dukungan partai politik memengaruhi elektabilitas Capres-Cawapres dan menganalisis arah dukungan basis partai terhadap Capres yang diusung oleh masing-masing koalisi. Yang kedua, mengukur tingkat pengetahuan dan persetujuan publik terhadap Kaisang Pangarep yang menjadi Ketum PSI dan mengidentifikasi apakah masuknya Kaisang Pangarep memiliki efek elektoral langsung terhadap PSI dan potensi penetrasi mereka ke dalam parlemen pada pemilu 2024. Yang ketiga, memahami bagaimana isu-isu terkait perubahan koalisi dan dinamika politik lokal mempengaruhi persepsi publik terhadap Capres-Cawapres potensial. Metodologi. Populasi yang disasar yaitu WNI usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, atau sekitar 83% dari populasi nasional. Sampling yang digunakan pembangkitan nomor telepon secara acak, random digit dialing atau RDD. Sampel yang bisa diwawancarai ada 1.206 responden dan perkiraan margin of error ada 2,9%. Metode yang dilakukan yaitu wawancara via telepon oleh pewawancara terlatih. Periode dilakukan survei 1-3 Oktober 2023. Flowchart penarikan sampel, yang pertama membangkitkan nomor telepon secara acak, yang kedua validasi nomor telepon, dan yang ketiga ketika yang diwawancarai setelah memenuhi syarat WNI usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, maka wawancara akan dilakukan. Validasi sampel, respon rate, total telepon yang dikontak ada 20.127. Kemudian total pemilik telepon yang mengaku WNI usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ada 3.674 dan jumlah responden yang berhasil diwawancarai ada 1.206. Validasi sampel. Terkait validasi sampel, responden telah dibobot dari latar belakang demografi dan wilayah, yaitu gender, desa kota, usia, agama, etnis, dan pendidikan. Validasi sampel yang kedua secara provinsi juga telah dibobot sesuai sampel populasi yang ada di BPS. Kemudian ada 4 survei yang terkait dengan pengaruh elektoral. Survei persepsi publik terhadap yang pertama, kondisi penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, yang kedua, pemilihan presiden, yang ketiga, pemilihan partai, yang keempat, Kaisang Pangarep. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vicky Valencia Perdana dengan NIM 22303136. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana saya akan memaparkan hasil dari survei yang telah dilakukan. Poin pertama survei yang dilakukan yaitu tentang penegakan hukum. Surveinya tentang keadaan penegakan hukum, yang kedua kondisi pemberantasan korupsi, yang ketiga pelanggaran hukum yang harus menjadi prioritas utama penegakannya oleh lembaga hukum. Masuki poin survei yang kedua yaitu tentang pemilihan partai DPR RI. Survei yang dilakukan yaitu pertama pemilihan partai DPR RI, kedua tren pemilihan partai DPR RI, ketiga pemilihan partai DPR RI menurut demografi, yang keempat, pemilihan partai DPR RI menurut wilayahnya. Memasuki poin yang ketiga tentang survei yang dilakukan yaitu pemilihan presiden. Surveinya tentang pemilihan presiden simulasi 19 nama semi terbuka, pemilihan presiden simulasi 3 nama, yang ketiga yaitu pemilihan presiden menurut demografinya, yang keempat pemilihan presiden menurut wilayah. Selanjutnya memasuki poin yang keempat yaitu tentang Kaisang Pangarep. Survei yang dilakukan yaitu tentang Kaisang Pangarep putra bungsu Jokowi. Yang kedua, efek Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai ketua umum PSI terhadap elektabilitas partai. Yang ketiga, efek Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai ketum PSI menurut pilihan partai selanjutnya. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita akan memasuki kesimpulan pertama, yaitu kondisi penegakan hukum atau pemberantasan korupsi. Adanya keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk 42%, sementara yang menilai baik atau sangat baik 25,8%, sedangkan 25,4%, dan tidak menjawab 6,8%. Keadaan pemberantasan korupsi terlebih kurang dari sama besar antara yang menilai baik atau sangat baik 32%, sedangkan 31,2%, dan buruk atau sangat buruk 32,1%, dan tidak menjawab sekitar 4,5%. Kesimpulan kedua yaitu pemilihan partai. Sementara ini, PDIP unggul 24,8%, berikutnya Gerindra 14,7%, Golkar 7,8%, PKB 6%, PKS 5,1%, Demokrat 5,1%, PAN 4,3%, Nasdem 4,2%. Sementara partai lainnya kurang dari 4,4%, belum menyebut pilihan 16%. Dibandingkan semua sebelumnya, dukungan pada partai tidak nampak perubahan yang signifikan. Lanjut ke kesimpulan pemilihan presiden. Pada simulasi 19 nama semi terbuka dan boleh untuk menyebutkan nama lainnya, Prabowo dan Ganjar seimbang masing-masing 25,9% dan 24,9%. Baru kemudian Anies 13,2%, Ridwan Kamil 4,1%. Nama lainnya lebih rendah dukungannya sementara belum menjawab 18,5%.
Pada simulasi 3 nama, Prabowo 36,5% unggul di atas Ganjar 31,2%, sementara Anies 18,7%, belum menjawab 13,6%. Sementara ini, Prabowo unggul di lebih banyak kelompok demografi dibandingkan Ganjar dan Anies. Ganjar unggul di kelompok usia lebih dari 40 tahun, etnis, Jawa dan Batak, Protestan atau Katolik, pendidikan menengah. Lalu Anies unggul di etnis Minang, sementara di Prabowo unggul di wilayah Sumatera, Banten, DKI, Jabar, Jatim, Kalimantan, dan Sulawesi. Ganjar pun unggul di Jateng dan Maluku, Papua. Jika dilihat pada Bali Nusa, Ganjar dan Prabowo itu imbang. Kita memasuki kesimpulan yang terakhir, yaitu Kaisang Pangarep. Mayoritas 78% tahu atau pernah mendengar nama Kaisang Pangarep, yaitu putra bungsu Presiden Joko Widodo. Dari yang tahu tersebut, mayoritas 66,8% suka dengan Kaisang Pangarep. Dari yang tahu Kaisang sekitar 54%, atau tahu pernah mendengar bahwa Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI, dan mayoritas 67,1% setuju dengan Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Tampak dukungan PSI menguat ketika pemilihan diberikan informasi bahwa Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, saat ini adalah Ketua Umum PSI dari 1,1% menjadi 3,5%. Kontribusi terbesar terutama dari basis PDIP, PPP, Gerindra, dan kelompok non-partisan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 28. Terima kasih.